Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan suatu kode yang telah saya buat. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan yaitu def. Sebelumnya fungsi def sendiri adalah untuk sekumpulan perintah untuk menjalankan suatu kode tertentu secara berulang. Jadi dia dapat menjalankan suatu fungsi secara berulang. Di sini saya akan ketik siapa pekerja, nama, tanggal, lalu print, halo, nama titel. Sebelumnya fungsi titel adalah untuk mengawali suatu huruf itu dengan kapital. Kan kalau di sini nama orang itu harus diawali dengan huruf kapital ya. Jadi dia akan merapikan akan otomatis diawali dengan huruf kapital. Contohnya misalnya di sini karena saya akan ngecek dengan huruf kapital maka saya akan awali dengan huruf kecil Ahmad 11 hadir. Nah, di sini akan keterangan muncul hadir hanya besar ya. Jadi dia akan otomatis itu fungsi dari titel ya. Lalu ada print, tanggal, lalu print selamat datang di sistem absensi pekerja Madura Mart. Sebelumnya di sini kalau dalam logika pemrograman masuk dalam kategori urutan atau sequence, yang dimana ia akan menjalankan suatu kode perintah, kode pemrograman urut sesuai perintah dari atas dan ke bawah. Contohnya di sini 1 Ahmad 11 biar. Nah, nanti outputnya akan muncul itu print halo nama, halo Ahmad, tanggal 11 ini tanggal, lalu print ucapan selamat datang di sistem absensi pekerja Madura Mart. Jadi dia akan urut sesuai perintah yang telah kita jalankan, itu fungsi dari urutan atau sequence. Lalu setelahnya ada menu setelahnya ada itu def hitung uang makan. Di sini tetap saya pakai def. Lalu di sini kita akan menghitung aturan uang makan sesuai kehadiran. Yang dimana di sini kan ada if, elif, dan else. Nah, dimana sebelumnya dalam kategori ini dia masuk dalam kategori percabangan, yang dimana dia akan menjalankan suatu kode program untuk memilih jalur eksekusi yang berbeda. Maksudnya apa? Sebelumnya kan dalam percabangan ini terbagi dari 3 ya, ada percabangan tunggal, percabangan ganda, dan percabangan bertingkat. Sebelumnya percabangan tunggal itu ketika kita ingin pakai satu kasus yaitu if sama dengan hadir, itu cukup pakai if saja. Namun jika kita ingin lebih banyak variabel, contohnya terlambat, izin apa, kita bisa pakai elif atau bisa masuk dalam kategori percabangan ganda. Misalnya nanti elif terlambat maka akan muncul uang makan setengah atau return senilai 15.000. Izin tidak, nanti akan muncul output tidak dapat uang makan atau return senilai rupiah. Lalu ada alpha, nanti akan muncul keterangan output tidak dapat uang makan atau return senilai rupiah. Nah, jadi nanti fungsinya adalah untuk lebih dari satu kasus ya. Itu fungsi dari percabangan ganda. Namun jika kita lalu kan ketiga itu ada namanya percabangan bertingkat ya. Itu jika ketika tidak memenuhi syarat dari if dan elif, maka dia akan berhenti di else. Jadi nanti akan muncul keterangan output status tidak valid atau return senilai rupiah. Jadi nanti dia akan masuk dalam kategori percabangan bertingkat. Kalau misal syarat dari if dan elif ini tidak terpenuhi, maka akan muncul else. Nah, sebelumnya di sini ada return. Return sendiri adalah untuk memanggil satu fungsi untuk mengembalikan suatu nilai. Jadi maksudnya apa? Misalnya kita ketik nanti status hadir, maka akan muncul keterangan output uang makan full dengan return senilai 25.000. Jadi dia akan mengembalikan suatu nilai sesuai yang telah kita ketik. Di sini kan 25.000, maka dia akan muncul nanti outputnya uang makan full dengan nilai 25.000. Jadi dia akan mengembalikan suatu nilai. Lalu nanti kita akan ketik print sistem kehadiran dan uang makan pekerja di sini. Nah, nih sistem kehadiran dan uang makan pekerja. Jadi nanti akan muncul output seperti itu. Lalu ada jumlah pekerja sedangkan intergen input masukkan jumlah pekerja yang ingin evaluasi. Di sini kan ada menu inter. Nah, inter sini adalah suatu nilainya bilangan bulat ya. Jadi karena sini yang ingin kita hitung adalah nilai bilangan bulat, misalkan masukkan jumlah pekerja 1, 2, 3, kan nggak mungkin nilainya kan 1,5, 2,5 atau desimal dan seterusnya. Pasti nilainya bilangan bulat. Nah, itu fungsi dari intergen. Lalu di sini ada foreign range 1 jumlah pekerja plus 1. Sebelumnya foreign range ini adalah masuk dalam kategori perulangan, yang dimana
Kalau foreign range itu dia akan menjalankan suatu kode program sesuai dengan range yang telah kita tentukan. Misalnya di sini kita range-nya ingin masukannya 3. Jadi nanti dia akan berhenti sampai data ketiga. Di sini kan print data pekerja ketiga, misalnya kita masukkan 3, dia akan berhenti itu data pekerja ke-1, data pekerja kedua, data pekerja ketiga. Contoh. Di sini saya ingin 2. Ahmad 11 hadir. Ahmad 11 hadir. Nah, di sini karena saya masukkan tadi nilainya 2, maka dia akan muncul nih data pekerja ke-1, lalu data pekerja kedua. Nah, dia akan berhenti di data pekerja kedua. Karena di sini kan range yang telah saya tentukan kan 2 ya. Jadi dia kan tadi ya fungsi sebelumnya adalah dia akan menjalankan suatu kode program sampai range yang telah kita tentukan. Jadi karena saya masukkan 2, dia akan berhenti di 2 itu data pekerja kedua. Nah, lalu ada nama, input, masukkan nama pekerja, strip. Nah, strip ini adalah untuk merapikan saja. Dia akan merapikan spasi antar space. Dia akan hanya untuk merapikan ketika ada spasi yang berlebihan. Lalu ada tanggal, input, masukkan tanggal, bulan dan tahun, strip sama untuk merapikan spasi. Jadi di sini itu foreign range adalah untuk menjalankan suatu kode program sampai range yang telah kita tentukan. Nah, lalu setelahnya ada while true. While true adalah sama masih dalam satu kategori perulangan, tapi dia bedanya dia akan menjalankan suatu kode program sampai syaratnya terpenuhi. Di sini ada keterangan status input, masukkan keterangan kejar, itu syaratnya ada hadir, terlambat, izin alpha. Di sini lower strip. Nah, lower ini adalah untuk merapikan. Jadi dia akan mengkapitali huruf pertama. Itu fungsi dari lower. Lalu ada strip. Strip ini adalah fungsinya untuk merapikan spasi sama. Lalu, nah di sini ada keterangan if status in hadir, terlambat, izin alpha. Di sini kan syaratnya hadir, terlambat, izin alpha. Misal, kan tadi kan fungsinya adalah untuk menjalankan suatu kode program sampai syaratnya terpenuhi. Di sini kan syaratnya hadir, terlambat, izin, dan alpha. Kalau misalnya dia nggak masuk dari salah satu syarat ini, dia akan mengulangi kodingan ini sampai syaratnya terpenuhi. Di sini contoh. Ahmad 11. Nah, di sini kan syaratnya hadir, terlambat, izin alpha ya. Misalnya saya kasih keterangan itu berangkat. Nah, dia akan input salah. Pulang. Pergi. Nah, dia akan menjalankan kodingan tersebut sampai syaratnya terpenuhi. Jadi dia akan mengulangi terus sampai terpenuhi syaratnya. Di sini kan syaratnya hadir, terlambat, izin alpha. Misal kita masukkan keterangannya itu terlambat. Nah, dia akan berhenti dari loopingan ini. Dia akan break, lalu dia akan keluar dari codingan ini. Jadi perbedaannya adalah kalau foreign range adalah dia akan berhenti sampai range setelah kita tentukan. Kalau while true dia akan berhenti sampai syarat terpenuhi. Itu perbedaannya. Masih dalam satu kategori, itu kategori perulangan. Lalu di sini ada panggil fungsi, itu sapa pekerja, nama, tanggal, lalu uang, keterangan sama dengan hitung uang makan. Lalu setelahnya ada print, keterangan kehadiran. Di sini ada status nama kapitalis. Jadi di sini fungsi kapitalis adalah dia akan mengawali huruf awal itu dengan kapital. Jadi dia hanya untuk merapikan. Lalu ada print, status uang makan, yaitu keterangan, print jumlah uang makan. Di sini kalau misalnya kita running akan muncul seperti ini. 1 Ahmad 11 2021. Nah, di sini hadir. Nah, di sini akan muncul saya print keterangannya hadir, status uang makannya kalau tadi hadir gitu keterangannya jika if hadir itu adalah uang makan full atau return-nya 25.000, maka dia akan muncul sesuai dengan ini. Sesuai dengan output itu hadir, status uang makannya full, jumlah uang makan 25.000. Nah, ini fungsi dari return adalah dia akan mengembalikan suatu nilai yang telah kita panggil fungsinya.
Di sini kan 25.000, maka dia akan muncul outputnya 25.000. Nah, lalu jika selesai dari ini, maka akan muncul keterangan print. Kita akan sistem absensi evaluasi Madura selesai. Nah, di sini telah selesai. Akan muncul output sedangkan yang telah kita masukkan yaitu sistem absensi evaluasi Madura selesai. Nah, mungkin sekian codingan saya hari ini. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.